Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 K18 akan mempresentasikan tugas besar kedua pengenalan komputasi dengan judul Analisis Data Layout Perusahaan Teknologi. Sebelumnya, perkenalkan, Dimulai dari kanan, saya Tafarik Asgar Ahmad dengan NIM 196230002. Saya Mikael Anakta Jogi Sinaga dengan NIM 165-23156. Saya Muhammad Kanza Firdaus dengan NIM 165-23023. Dan saya Raja Rahman Widyadana dengan NIM 196-23163. Saya Raja Rahman Widyadana akan mengawali dengan penjelasan deskripsi data. Latar belakang data yang kami cari dalam tugas besar ini adalah data yang berhubungan dengan studi yang kami tempuh dalam Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Data-data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan teknologi dan digitalisasi internet. Dalam pencarian data, kami mencari melalui berbagai sumber-sumber internet, yaitu Kaggle, Satu Data Indonesia, dan Data Market. Format data kami, setelah melakukan pencarian data dari berbagai sumber internet, kami memutuskan untuk mengambil data dari sumber yang bernama Kaggle atau tepatnya dapat diakses melalui link tertera dengan 3.148 baris dan 9 kolom yang memiliki ukuran file 219 KB. Data yang kami dapatkan berjudul Tech Layoff Dataset from COVID 2019 to Present berisi tentang data yang menampilkan tentang pemutusan hubungan kerja PHK perusahaan teknologi di dunia pada COVID 2019 hingga Oktober 2023. Bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah Python. Alasan tersebut karena library yang bernama Pandas dan Matplotlib dalam Python. Pandas melakukan tugas yang penting dalam mengolah data seperti melakukan pengolahan statistik dan pengurutan data. Matplotlib adalah library Python yang dapat digunakan untuk visualisasi data yang telah diolah melalui library Pandas. Lanjut ke karakteristik data. Atribut yang terdapat di dalam data ini sebanyak 9 buah. Tipe dan karakteristik masing-masing atribut dijelaskan dalam tabel berikut. Yang pertama ada company, memiliki tipe kategorikal dengan menjelaskan nama perusahaan. Location, memiliki tipe kategorikal dengan menjelaskan lokasi perusahaan. Industri, kategorikal dengan menjelaskan jenis industri. Total layoff, kuantitatif, yaitu angka PHK. Persentase layoff, kuantitatif, persentase PHK. Date, kategorikal, yaitu tanggal terjadi PHK. Stage, kategorikal, jenis pendanaan perusahaan. Country, kategorikal, basis negara perusahaan. Fundraise, kuantitatif, dana perusahaan yang terkumpul. Kemudian penjelasan statistik akan dijelaskan oleh Tafarik. Selanjutnya statistik yang akan dijelaskan oleh saya menggunakan library Pandas dan NumPy. Yang pertama ada sampel data, yaitu bagian kecil dari data yang digunakan untuk mewakili keseluruhan dari data. Dapat menggunakan program di bawah, yaitu df.hand, yang akan menampilkan 5 data teratas. Lalu ada rata-rata dan standar deviasi. Dapat ditampilkan dengan menulis program di bawah, yang akan mengeluarkan output nilai rata-rata dan standar deviasi dari data. Rata-rata sendiri adalah bagian dari data yang mewakili keseluruhan data, sementara standar deviasi adalah seberapa jauh penyimpangan dari rata-rata. Selanjutnya ada persentil, yaitu pembagian seluruh distribusi frekuensi dari data ke dalam 100 bagian yang sangat besar. Dapat menggunakan program di bawah dan akan mengeluarkan output nilai persentil. Dalam kasus ini, diambil 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Lalu ada ekstremum, yaitu nilai maksimum dan minimum, yang masing-masing terdiri dari nilai maksimum dan minimum dari atribut kuantitatif. Dapat menggunakan program di bawah yang akan mengeluarkan output nilai ekstremum. Selanjutnya ada distribusi frekuensi, yaitu banyaknya masing-masing nilai unik pada masing-masing atribut. Nilai unik itu seperti series B dan atribut itu stage. Di sini dapat dilihat ada 2 yang merupakan string dan 1 yang merupakan integer. Dan di sini ada industri. Dia cukup panjang sehingga memerlukan 2 foto untuk memuatnya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Kanza mengenai visualisasi data. Saya Muhammad Kanza Firdaus akan menjelaskan mengenai visualisasi data menggunakan library Pandas dan Matplotlib. Kita menggunakan visualisasi ini berdasarkan perbandingan kategori. Berdasarkan insight dari grafik pertama menggunakan pie chart, dari codingan ini kita dapat melihat warna biru sebagai total layoff atau gantian kerja dan warna oranye sebagai fundraise atau dana yang terkumpul. Total layoff terbesar ada pada industri customer dan industri total layoff-nya terkecil ada pada industri AI. Untuk fundraise atau dana terkumpul paling besar ada pada industri media dan paling kecil ada pada industri AI. Selanjutnya grafik jumlah pemberhentian kerja dan dana terkumpul tiap negara asal perusahaan. Dapat juga kita dapat menggunakan
codingan ini. Insight pada grafik ini kita dapat lihat United States mengungguli fundraise atau pendapatan terbesar dan total laid-off atau hentian terbesar. Untuk yang lainnya, kita tidak dapat mengetahui bahwa total laid-off dan fundraise terkecilnya, dikarenakan skala pada United States sangat besar dibandingkan dengan negara yang lainnya. Grafik selanjutnya yaitu grafik jumlah pemberhentian kerja dan dana terkumpul tiap stage perusahaan. Stage terbesar yaitu ada pada pos IPO mengenai total laid-off dan fundraise, dan stage terkecil ada pada seed, total laid-off dan fundraise-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik perubahan terhadap waktu. Untuk grafik pertama yaitu mengenai perubahan jumlah pemberhentian kerja tiap tahun. Kita dapat menggunakan codingan yang ada di sini. Secara insight, grafik ini menyatakan bahwa tahun 2020 jadi perubahan jumlah pemberhentian kerja terkecil, dan tahun 2021 terdapat pemberhentian terbesar. Selanjutnya, grafik yang kedua adalah perubahan persentase pemberhentian kerja tiap tahun. Kita dapat menggunakan codingan yang ada di sini. Secara insight, pada grafik ini terdapat perubahan persentase pemberhentian kerja terbesar pada tahun 2021 dan terkecil ada pada tahun 2022. Dan yang ketiga, grafik perubahan dana terkumpul tiap tahun. Kita dapat menggunakan codingan yang ada di sini juga. Secara insight, pada grafik ini terdapat perubahan dana terkumpul tertinggi pada tahun 2022 dan terkecil pada tahun 2020. Oke, selanjutnya mengenai plotting relationship akan dijelaskan oleh Michael. Baik, saya Michael Anaktajogi Sinaga dan saya akan menjelaskan bagian plotting relationship dan bagian korelasi data. Jadi pertama kita cari scatter plot dengan menggunakan kode berikut. Jadi sebagai contoh di sini untuk menggunakan kode ini di bagian X kita bisa gunakan data pada atribut X dan kolom Y gunakan data untuk atribut Y. Di mana sini kita udah peroleh grafik scatter plot dari data percentage laid-off dan total laid-off, di mana keterhubungan antar data ditunjukkan seperti berikut. Bisa dilihat seperti grafik yang tunjukkan bahwa grafik ini sepertinya tidak menunjukkan makna tertentu. Hal ini disebabkan karena secara kebetulan data yang kami gunakan antar atribut tidak menunjukkan hubungan apa-apa, yang mana dijelaskan pada bagian korelasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian korelasi. Nah, menggunakan library Pandas, kita bisa cari korelasi menggunakan atribut pada kolom X dan kolom Y, di mana nilai korelasi kemudian jika mendekati -1 menunjukkan bahwa kedua atribut itu berbanding terbalik. Jika mendekati 0, kedua atribut tidak memiliki keterkaitan, dan jika mendekati 1, kedua atribut berbanding lurus. Di mana bisa kita lihat sini ada 6 korelasi yang ditunjukkan, bahwa masing-masing atribut pada data kami tidak menunjukkan keterkaitan sama sekali karena nilai korelasinya mendekati 0. Nah, selanjutnya dari koefisien korelasi tadi bisa kita cari visualisasinya menggunakan library dari Seaborn dengan kode berikut. Jadi dari library Seaborn ini bisa ditunjukkan visualisasi dari koefisien korelasi tadi, dimana seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa masing-masing atribut itu tidak memiliki keterkaitan, hampir tidak memiliki keterkaitan dikarenakan nilai koefisien korelasi yang mendekati 0. Hal ini menjelaskan bagaimana scatter plot tadi hampir tidak memiliki makna sama sekali. Sedangkan insight yang bisa kita dapat dari korelasi ini sendiri, nantinya jika kita bisa dapatkan koefisien korelasinya antara itu mendekati -1, mendekati 0 atau mendekati 1, bisa kemudian kita gunakan untuk pengembangan kebijakan dari perusahaan nanti. Selanjutnya bagian data cleansing akan dijelaskan oleh teman saya, Razi. Balik lagi kepada saya, Razi Rahman, yang akan menjelaskan data cleansing pada data kali ini. Jadi yang pertama, persentase data kotor. Banyaknya data yang bernilai not available terhadap keseluruhan atribut dapat diprogram dengan yang tertulis pada layar. Kemudian akan menghasilkan output seperti ini. Tidak ada persentase data kosong yang lebih dari 50% sehingga tidak ada atribut yang dihapus dan data dibiarkan apa adanya agar tidak mengganggu statistik data. Apabila kita ingin mengubah data tersebut menjadi 0, tentunya akan merusak statistik data. Oleh karena itu, itulah alasan kenapa data dibiarkan apa adanya. Kemudian faktor yang lain yaitu ada data duplikat. Data yang tertulis lebih dari satu kali dapat dicari menggunakan program berikut yang akan mengeluarkan output. Ternyata ada satu data yang duplikat. Jadi program untuk membersihkannya yaitu seperti berikut, yang akhirnya akan mengeluarkan output banyak data duplikat menjadi 0. Tidak terasa telah sampai pada akhir presentasi kami. Untuk kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.